This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine. Hai Lulu. Hai Kak Cindy. Dan hai adik-adik. Hai teman-teman. Coba adik-adik dan Lulu juga ya, tebak kira-kira gambar ini namanya apa sih? Coba lihat. Bulatan seperti itu tuh kalau nggak salah namanya ya Kak, target. Bener nggak? Target. Betul sekali, namanya target. Ini biasanya dijadiin sasaran untuk panah menancap tepat di tengahnya. Bagi seorang pemanah, ia akan berusaha dengan keras supaya memanah tepat di pusat targetnya. Seperti ini nih kira-kira. Fighting! Are you ready to lose? Wow, Kak Cindy keren banget ya. Dia tetap kena pada sasarannya. Iya, keren banget. Dan sebenarnya hidup kita juga harus punya target atau sasaran, yaitu tujuan hidup. Nah, kakak mau nanya, apakah adik-adik sudah punya tujuan hidup untuk tahun ini? Nah, yuk kita pastikan kita semua live with a purpose, hidup dengan tujuan, supaya hidup kita jadi lebih bermakna. Kak Cindy, ajarin aku dong dan teman-teman di rumah gimana caranya supaya bisa hidup dengan tujuan. Oke, kita langsung aja ikuti online Church Star Kids yang super keren ini. Jadi, konsentrasi ya, tanpa makan dan tanpa minum selama ibadah online. Ayo teman-teman, berikan pujian dan penyembahan terindah untuk Tuhan kita dan dengarkan pesan Tuhan melalui firman yang diajarkan. Ayo adik-adik, kita beri semangat untuk teman-teman lainnya untuk mengikuti ibadah online ini. Klik like, subscribe, dan tulis komen ya. Thank you. Teman, sekarang kita berdoa ya. Kak Cindy, tolong pimpin doa ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa mengikuti online Church Star Kids. Berikan kami konsentrasi ya Tuhan, agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan
Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Hai Kak Stevi. Hai Kak Reti. Wah Kak Stevi, aku tuh lagi kagum pada apa yang aku lihat dan aku baca nih. Ada seorang anak kecil yang waktu dia berumur 2 tahun, rupanya dia sudah memiliki tujuan hidup atau cita-cita. Wah, anak kecil usia 2 tahun. Yes. Wah, apa tuh yang menjadi tujuan hidup atau cita-citanya Kak Reti? Anak ini ya sudah memiliki tujuan hidupnya itu untuk menjadi archer atau pemanah. Wow, cita-citanya keren ya. Iya, dan karena ia sudah memiliki tujuan dari sejak awal, maka benar saat ia tekuni, dia berusaha supaya tujuannya itu tercapai. Saat ia mulai besar, yaitu 9 tahun, ia dikatakan akan menjadi future Olympian archer atau pemanah masa depan Olimpiade. Keren kan? Wah, keren sekali Kak. Olimpiade itu kan perlombaan dunia loh. Amazing. Oh iya, siapa anak itu Kak? Anak ini bernama Emily. Dia dari UK, United Kingdom atau di Inggris. Dalam tayangan ini, Kak Reti ingin memperlihatkan nih bahwa Emily sudah berusia 9 tahun. Dan Emily berhasil menjadi pemanah muda yang luar biasa. Yuk kita langsung saja saksikan bagaimana Emily berhasil mencapai tujuannya. Yes, please Kak Reti, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Adik-adik juga kan? Let's watch the movie. Make some noise for Emily. Emily is about to shoot at the target. Okay. Oh! Amazing. Do you want to have another shot? You love doing this, don't you? Why not? Here we go. Bullseye. Want to shoot some other things? Yeah. All right. I'm going to put an apple here. Here we go. Go. You ready to shoot the apple? Okay. Here we go. Let's get a chant going. Emily, 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 Emily. Amazing bukan Kak Stevi? Anak kecil yang dari sejak kecil sudah memiliki tujuan. Dan saat dia terus berlatih untuk mencapai tujuannya, hingga akhirnya benar tujuannya tercapai. Wah, aku kagum sekali melihat Emily menggunakan kekuatannya, konsentrasinya, dan ketepatannya untuk mencapai target atau sasaran panahannya. Keren-keren Kak. Iya, kalau Emily punya tujuan, ayo adik-adik pastikan juga untuk memiliki tujuan dalam hidup adik-adik. Dan ayo, mari kita berusaha supaya tujuan yang kita miliki
dapat tercapai. Amin. Setuju. Aku pun akan menuliskan apa yang menjadi tujuan dalam hidupku supaya aku menjadi orang berhasil. Betul kan adik-adik? Nah, demikian pula dengan Yesus kecil. Sejak awal di masa kecilnya, Yesus sudah tahu apa yang menjadi tujuannya ia datang ke dunia ini, yaitu melakukan kehendak Bapanya, Allah yang Maha Kuasa. Wah, ini lebih keren lagi. Yesus, Tuhan kita, sejak kecil ternyata sudah memiliki tujuan yang jelas ya, yaitu melakukan kehendak Allah, Bapa di sorga. Yesus pun berusaha supaya tujuannya dapat tercapai. Selama hidupnya, salah satu yang dilakukan Yesus saat ia kecil adalah ia rajin dengan cara setia ke bait Allah untuk beribadah. Lalu ia rajin membaca dan merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Oh ya, aku ingat. Sampai-sampai Yesus sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ahli Taurat yang hebat-hebat tuh. Padahal Yesus masih anak-anak. Luar biasa ya Yesus. Betul. Yesus lakukan kesetiaannya dengan datang beribadah ke bait Allah. Karena ia tahu itu adalah melakukan kehendak Allah. Tidak heran sejak kecil Yesus dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Coba kita baca di dalam Lukas 2 ayat 52. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus sejak kecil tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Maka saat Yesus dewasa pun ia tetap pegang apa yang menjadi tujuannya, yaitu melakukan kehendak Allah. Suatu hari tiba saatnya bagi Yesus untuk melakukan kehendak Allah, yaitu dibaptis. Oh, jadi sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, dia Tuhan, tetapi Yesus tetap harus dibaptis ya? Ditenggelamkan dalam air dan didoakan. Begitu ya, Kak Reti? Benar sekali. Kisahnya ada dalam Matius 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh perintah Allah atau kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam tayangan ini. Yesus berjalan masuk ke sungai dan meminta Yohanes membaptisnya. Yohanes sudah mengenal Yesus sejak kecil. Yesus selalu baik dan bijak. Ia tidak pernah tidak taat kepada Allah atau meragukan rencananya. Yohanes berpikir Yesus lebih baik dan lebih setia daripada dia. Yesus tidak punya dosa yang harus dibersihkan. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Yohanes percaya kepada Yesus, maka ia pun membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, muncullah cahaya yang menyilaukan dari langit dan menyinari Yesus dan Yohanes. Seekor burung kecil putih terbang dari cahaya itu dan hinggap kepada Yesus. Burung itu adalah seekor merpati. Dia hinggap sesaat, lalu menghilang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kini Yohanes mengerti bahwa Yesus temannya ini adalah raja yang dikirim oleh Allah. Yesus tahu bahwa setelah dibaptis, tibalah saatnya untuk menyebarkan firman Allah. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh pribadi yang sungguh tahu tujuan hidupmu. Hingga Engkau dengan rendah hati melakukan kehendak Allah dengan cara bersedia dibaptis oleh sepupumu sendiri, yaitu Yohanes. Oleh karena itulah, sesudah Yesus dibaptis, Yesus saat keluar dari air, tadi kita saksikan bukan? Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Wah, suatu pengakuan dari Allah yang sangat membanggakan ya. Itu semua karena Yesus memiliki tujuan yang mulia, yaitu melakukan kehendak Allah. Tepat sekali. Dan Kak Reti, Kak Stevi, juga adik-adik. Ayo, mari kita miliki tujuan hidup seperti Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah. Pasti Allah akan sangat bangga pada kita semua. Dan hidup kita pun akan disertai Allah dalam segala hal. Amin. Yes, amen and amen. Aku percaya, aku pasti bisa. Adik-adik pun pasti bisa, karena kita percaya bahwa Allah telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru pada kita semua. Yuk kita ucapkan bersama Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, yuk kita membuat pilihan yang bijaksana, yaitu membuat tujuan seperti yang Tuhan Yesus miliki, yaitu melakukan kehendak Allah. Aku akan memilih untuk mulai berdoa supaya Allah mengarahkan tujuan apa yang Allah mau dalam hidupku. Langkah yang tepat sekali. Lalu mintalah tuntunan Roh Kudus untuk kita semua dimampukan untuk mencapai tujuan yang Allah berikan pada setiap kita. Yuk kita mulai saat ini dengan berdoa bersama. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki tujuan hidup. Tuhan, kami mau memiliki tujuan hidup, yaitu melakukan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk memilih pilihan yang bijaksana, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, Kak Cindy, puji Tuhan. Sekarang aku sudah mengerti. Live with a purpose. Hidup dengan tujuan. Aku mau hidup mengasihi Tuhan dengan cara aku akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yes, aku juga mau hidup melayani Tuhan supaya hidupku jadi lebih bermakna. Teman-teman, kalian tahu nggak ibadah langsung atau onsite itu sangat seru loh. Ayo minta izin sama papa dan mama untuk hadir dalam ibadah onsite. Untuk alamat gereja kita bisa kalian lihat melalui aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Oh ya adik-adik, memberi persembahan kepada Tuhan juga adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Teman-teman, terima kasih ya sudah memberikan persembahan dengan
sukacita. Sekarang aku mau ajak kalian untuk ikutin Zoom Anak Berdoa hari Minggu tanggal 5 Februari jam 5:30 sore. Ayo kita menjadi anak-anak yang berdoa bagi orang lain dan bangsa kita, Indonesia. Oh iya, ada hadiah games yang langsung dikirim ke rumah kalian loh. Seru! Wah, oh ya adik-adik, ayo join juga Connect hari Jumat tanggal 10 Februari pukul 5 sore via Zoom. Ayo kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di Connect. Tentu akan ada hadiah juga yang disediakan bagi adik-adik. It's quiz time! Teman-teman, ayo kirimkan foto selfie kalian saat sedang membaca Alkitab. Eits, tapi bukan cuma action loh, harus benar-benar baca firman Tuhannya ya. Papa atau mama yang akan mengawasi kalian. Lalu mintalah untuk difoto. Lalu kirimkan fotonya melalui nomor WA hotline Star Kids. Dan tunggu hadiahnya di rumah ya. Yuk, semakin semangat teman-teman saat beribadah kepada Tuhan. Rajin berdoa, baca firman, dan setia ikut ibadah secara online ataupun onsite. Ya, setuju sekali. Supaya kita bisa hidup seperti Tuhan yang melakukan kehendak Allah. Oke, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. God bless you. God bless you. Dah.